Oke, kita sudah online. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian? Ketemu lagi sama saya, Sony Abikim, di webinar Teras PPA. Temu Rasa PPA. Satu seri webinar yang insya Allah berusaha kita selenggarakan sepanjang bulan Ramadan ini, nggak tanggung-tanggung, minimal 2 kali sehari. Ya, kajian Ba'da Duha plus kajian Ba'da Tarawih, ya. Insya Allah seperti sekarang ini. Dan webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abulia Tama Indonesia, dan juga teman-teman inspirator amal, plus EOA Gold yang menjadi sponsor kita. Baik, supaya semangat malam hari ini. Dari mana aja nih? Boleh ditulis di kolom chat ya. Walaupun dari tadi sudah banyak itu yang absen ya. Tangerang, Padang, Karawang, Gorontalo, wis mantap. Palembang, mana lagi nih? Aceh, Pagar Alam. Mana lagi nih? Balikpapan, Gorontalo, Batu Licin, Jakarta, Bukit Tinggi. Oh, Jatinangor nih. Jatinangor berarti dekat proyek pesantren kita nih yang sedang kita berusaha bangun ya, insya Allah. Kemudian Banjarmasin, Cirebon, Kaliabang Tengah. Mohon maaf, ini ada anak saya. Pasar Minggu, Langsa, Aceh, Solo, Depok, Bengkulu, Trenggalek, Bukit Tinggi, Bandung, Bojonggede, Kota Kembang, ya. Pagar Alam mana nih, Pagar Alam, semangat, ya. Alhamdulillah, ada juga dari Malaysia tadi, Bunda Khadijah, ya, dari Selangor, Shah Alam, Malaysia. Dan mudah-mudahan ini bisa acara yang penuh berkah. Pertemuan kita ini betul-betul menjadi wasilah kita untuk Allah curahkan rahmat, walaupun hanya ketemu via online begini, tapi mudah-mudahan kita juga mendapatkan keutamaan majelis ilmu secara offline ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Baik, alhamdulillah kawan-kawan sekalian, dan malam hari ini kita akan bahas tema yang menarik sekali, insya Allah. Dan jangan sampai lupa bahwa sepanjang Ramadan ini kita akan bagi-bagi door prize, ya, bagi-bagi door prize sepanjang Ramadan, bagi-bagi rezeki Ramadan, gak tanggung-tanggung, sehari 6 door prize yang kita bagikan. Kajian duha 3, kajian malam 3. 4 berupa merchandise, ya, buku, kaos, topi, dan lain sebagainya. Dan 2 berupa kepingan emas 24 karat dari EOA Gold. Sudah banyak yang dapat ya. Ini beberapa yang saya lihat di kolom chat juga nih udah dapat semua nih. Ya, jadi ayo jangan mau kalah sama yang lain. Caranya gimana Mas untuk bisa dapat door prize? Caranya cukup mudah teman-teman sekalian. Saya tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat ya. Baca semua. Tuh, suara saya double. Ini ya, caranya cukup mudah, tinggal Anda share resume atau rangkuman atau poin apa yang paling mengena di hati Anda dari kajian yang Anda ikuti dalam webinar seri ini. Jadi share di status Anda, di medsos Anda, kemudian sertakan hashtag Teras PPA, sertakan hashtag EOA Gold, dan juga hashtag judul kajian. Malam hari ini hashtagnya total bergantung. Insya Allah ya, ini materi yang menarik sekali. Saya udah baca slide-nya tadi dari Ustadz Mukhlis ya. Saya bilang saya ngeliatin slide-nya aja banyak termenung saya. Apalagi nanti dengerin Ustadz Mukhlis menjelaskan ya. Dan sertakan juga linknya webinar ini supaya banyak orang yang gabung, teman-teman sekalian. Semakin banyak yang gabung. Dan sertakan juga website PPA, website EOA Gold, website Wakaf Pembangunan Pesantren. Ini dari teman-teman YAI Inspirator Amal.
Tag juga FB dan IG-nya PPA, Abulia Tamang Indonesia, Wakaf Peradaban, EOA Gold. Boleh juga tag FB dan IG-nya saya, ya, atau Mas Reza Rendi, dan juga pemateri kita Ustadz Mukhlis Katili malam hari ini. Begitu ya. Yang paling menginspirasi resumnya akan kita berikan door prize dan diumumkan di kajian berikutnya. Jadi kalau yang meresum kajian malam hari ini, insya Allah besok pagi kita umumkan. Yang meresum kajian tadi pagi, malam ini kita umumkan. Begitu ya. Baik, terima kasih sudah hampir 400 ini partisipan dan terus bertambah. Ya teman-teman sekalian, jadi pengumuman door prize itu kita umumkan nanti di akhir acara. Makanya jangan buru-buru live ya. Jadi simak sampai akhir acara, nanti dapat emas 24 karat, ternyata nggak ketahuan, rugi kan. Gitu ya, jadi ikuti sampai akhir acaranya. Baik, bismillah teman-teman sekalian, saya nggak sendirian tentu saja. Ada guru kita di sini, guru saya. Masya Allah, dulu daftarnya sebagai peserta di kelas PPA, cuman sekarang jadi guru saya. Beliau adalah Ustadz Mukhlis Katili. Ustadz, boleh muncul Ustadz? Kameranya dan soundnya di open, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah, sangat sehat. Ini siaran langsung dari mana, Dad? Goa, Makassar ya? Goa, ya. Perbatasan Goa, Makassar. Oke, cuman itu backgroundnya kayaknya Aceh ya? Masya Allah. Pengalaman. Siap, Ustadz silakan disapa dulu Ustadz nih. Teman-teman yang si Melabo. Di Melabo ya. Silakan disapa dulu Ustadz, teman-teman yang udah hadir nih. Masya Allah, ini dari mana saja? Dari Gresik ya, Masya Allah. Ramai Ustadz, seluruh Indonesia ini. Sudah 400 lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, berkah ini. Nggak tahu ngomong apa. Bahagia ya Allah juga. Antar keberkahan pandemi ini yang jauh terasa dekat. Sehingga kita tidak pernah, mungkin orang lain di luar sana kesepian gitu ya. PPA ini banyak. Ramai terus ya, alhamdulillah. Ya, betul. Enggak. Allah pertemukan hati-hati kita insya Allah. Ya, mungkin fisik enggak, tapi hati Masya Allah bersatu. Rasa, Dad. Ketemu rasa. Sesuai dengan judulnya, Dad. Ketemu rasa kan. Palu kayaknya. Palu ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari barat sampai timur ini. Palu ada. Baik. Banyak kenangan di Palu. Luar biasa ya. Ustadz Mukhlis ini yang paling terdepan waktu ada bencana di Palu ya, Ustadz ya. Antum, Masya Allah. Baik. Di belakang. Baik. Mungkin ada yang terdekat di sini, Ustadz. Apa tuh? Ya. Yang terdekat ini kayaknya audiensnya di samping kamar saya. Banyak teman-teman di. Oh, saya sama istri sendiri ya? Enggak. Di kamar 11. Di kamar 11. Masya Allah. Ya. Baik. Ustadz Mukhlis, sedikit kasih gambaran Ustadz, kenapa materi malam hari ini seru nih Ustadz untuk kita bahas. Saya juga nggak sabar dengerinnya nih. Sedikit teaser. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau mau ya malam ini sebenarnya tidak bercerita seperti menggurui teman-teman yang lainnya. Ini hanya, kalau saya bilang sih, kepingan perjalanan hidup saya yang saya coba hari ini bagikan. Bahkan mungkin boleh jadi ini sesuatu yang tidak pernah saya sampaikan ke banyak orang. Bahkan ini menjadi satu sejarah yang utang sejarah buat saya. Dan sebelum saya meninggal harus sampaikan. Dan insya Allah malam ini saya akan buka. Dan ini ada kaitannya dengan tema yang kita bahas, insya Allah. Ya. Tentang total bergantung ya, Ustadz ya. Bicara dalil lah. Hari ini belajar pengalaman. Masya Allah. Antum share di hadapan hampir 500 orang nih sekarang nih. Insya Allah, Dad. Bismillah ya teman-teman sekalian ya. Dan kalau ngomongin pengalaman hidup ini, Ustadz Mukhlis kaya sekali dengan pengalaman hidup. Ya, mulai dari nantilah biar Ustadz Mukhlis yang cerita. Saya nanti jadi bocorin ya. Ada beberapa pengalaman hidup yang Masya Allah saya kalau dengar ceritanya aja, aduh ini mahal sekali untuk kita ambil hikmahnya gitu ya teman-teman. Baik, siap ya Ustadz ya, bismillah kita akan segera mulai kawan-kawan sekalian. Dan kita hadirkan hati kita teman-teman
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hadirkan hati dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah hujamkan kepada kita malam hari ini hikmah dan hidayah. Bismillah. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Bismillah, Ustadz Mukhlis, saya persilahkan, mangga. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maqala aidan wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Amma ba'd. Sahabatku, saudaraku semua, mengawali perjumpaan kita kali ini, sekali lagi kita sama-sama menghadirkan rasa syukur dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh perasaan kita. Karena di detik ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita hidup di dunia ini. Masih Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak. Bahkan nikmat ini kalau kita hitung-hitung, yakin tidak ada satupun orang bisa menghitungnya. Bahkan nikmat menghitung pun sebagai satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di surat Al-Kahfi itu jelaskan, andaikan pena engkau ranting pohon engkau jadikan pena untuk menulis dan lautan jadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, niscaya semuanya akan habis dan nikmat Allah tidak akan henti-hentinya bisa engkau menuliskan semuanya. Dan satu nikmat yang paling agung bagi kita adalah saat di detik ini kita masih sadar, masih menyadari kita masih hidup di dunia ini, dan kita tahu, kita sadari siapa Rabb kita, siapa yang wajib kita sembah. Ini satu nikmat yang tidak ada pembandingnya. Saat seorang hamba sadar sepenuhnya kesadaran bahwa Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang hari ini menjadi penyebab banyak manusia yang hatinya gelisah, banyak hatinya galau, banyak hatinya tidak tenang sampai depresi. Ini juga yang insya Allah hari ini saya akan bagikan ke teman-teman semua, sahabat saya semua. Saya tidak akan berceramah karena memang saya bukan backgroundnya seorang ustaz sebenarnya. Di mana-mana saya sampaikan, saya adalah hanya seorang orang biasa aja. Dan malam ini saya akan banyak bercerita saja pengalaman hidup saya sampai detik ini. Kepingan-kepingan hidup saya yang selama 38 tahun kurang lebih, malam ini saya akan buka yang mungkin bagi sebagian banyak orang di sini Anda tidak akan pernah dengar. Dan ini sebagai salah satu catatan sejarah perjalanan bangsa ini boleh jadi. Insyaallah kita awali kelas ini.
Halo, Ustadz Mukhlis. Nampaknya terputus, kawan-kawan sekalian. Kita tunggu sejenak sambil kita berusaha sama-sama Check sound. berdoa. Halo Ustadz, sudah gabung lagi? Halo, ya, baik. Alhamdulillah. Tadi sempat terputus, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, terputus ya. Insyaallah. Baik. Ya, teman-teman semua, kita awali ya. Kita dalam hati kita, karena waktu terbatas tentunya. Saya awali kelas ini kita sama-sama membuka hati kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, sehingga Allah kasih keberkahan pertemuan ini. Allah kasih kita ilmu dan kefahaman sehingga pintu hati kita terbuka dengan hidayahnya. Dan izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi, bercerita dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat saya dan kita semua insya-Allah. Baik, boleh di next slide-nya Ustaz. Next slide-nya Ustaz, boleh? Halo? Halo Ustaz? Cek sound, halo? Halo, ya Ustaz. Halo? Ya, hadir. Baik. Insyaallah. Bapak Ibu sahabat semua, ada di sini dari Poso? Ada ya? Ada yang bisa kasih komentar? Ada yang dari Poso di sini? Atau tadi ya dari Palu? Ada ya? Ya. Diksan. Ada ya? Oke, ada di sini kolom chat. Saya cek satu-satu. Ada dari Poso di sini? Baik, Ustaz, baik. Slide pertama tadi. Halo? Oke, insyaallah. Halo? Halo, Ustaz. Jelas, Ustaz ya? Ini sudah di slide pertama, Ustaz. Jelas? Iya. Oke, baik ya. Iya. Insyaallah. Saya mungkin agak delay. Ada dari mana nih? Ada dari Poso? Poso. Oke, Masya Allah. Ini kayaknya saya kenal nih. Insyaallah. Baik. Teman-teman semua, saya akan bercerita sebuah sejarah penting bangsa saya ini, dan mungkin ini sesuatu yang nampaknya kita terputus lagi, kawan-kawan sekalian. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah lancarkan malam hari ini dan Allah mudahkan juga Ustadz Mukhlis, Allah bimbing lisannya untuk bisa berbagi Tuhan ilmu Poso itu bersama bukan kita. kerusuhan agama. Halo Ustadz Mukhlis, tadi sempat terputus, Ustadz. Halo? Halo Ustadz, iya tadi sempat terputus, Ustadz. Sekarang sudah nyambung lagi, Ustadz, silakan. Halo? Silakan, Ustadz. Oke. Ya, halo, Ustadz. Ya. Iya. Oke, sekarang bagus ya? Oke, Ya, baik. silakan, Ustadz. Oke, baik ya, insyaallah. Oke, baik. Ya, jadi saya harus awali dulu ya. Jadi kerusuhan Poso itu bukan murni kerusuhan agama. Bukan antara konflik muslim dan non-muslim. Kalaupun faktanya ada terjadi pada saat itu berhadapan-hadapan dua kelompok muslim dan non-muslim, ada korban di muslim dan non-muslim, itu hanyalah di permukaan, tapi di balik kerusuhan Poso itu adalah ada skenario besar sebenarnya yang didesain oleh sekelompok orang. Tapi saya ingin sampaikan di awal, Poso itu bukan kerusuhan agama. Dan apa yang terjadi di Poso pada 98 sampai 2003 itu adalah merupakan kepingan-kepingan sejarah bangsa ini yang sama persis seperti yang terjadi pada belakangan ini. Itu poinnya. Nah, saya ingin mulai dari mana? Saya mulai tahun 98, tepat bulan Desember. 98 bulan Desember waktu itu. Dan bertepatan dengan bulan Ramadan, persis seperti saat ini kita jalani. Pada saat itu putus-putus ya Bapak Ibu ya. Bismillah, ini dari Jakarta dan Makassar Goa ini, insya Allah.
Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Baik, jadi memang kalau kita Ustadz Muklis nih banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang kalau saya lagi ngobrol-ngobrol santai sama beliau ini, Masya Allah hikmahnya dalam. Bisa? Gitu ya. Bisa, Ustadz? Halo, Ustadz. Halo, cek, Ustadz. Tadi sempat putus, Ustadz. Tadi putus, Ustadz. Putus-putus. Ya. Oke, ini udah jelas. Bismillah. Ya? Udah jelas ya? Iya. Insyaallah mudah-mudahan Allah lancarkan. Bismillah, silakan, Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjut ya. Jadi awalnya adalah tahun 98 bulan Desember bertepatan dengan bulan puasa seperti saat ini. Ada teman-teman saya yang sedang itikaf di salah satu masjid namanya di kelurahan Sayo. Pada satu malam itu ada anak muda, pemuda non muslim sedang mabuk dan masuk ke dalam masjid membawa parang waktu itu. Tapi sekali lagi saya tidak berbicara tentang muslim dan muslim ya. Lalu teman-teman itikaf sedang diganggu. Lalu pada saat itu mereka keluar di teras masjid dan disitulah mereka ditebas dengan parang. Dengan salah satu dari teman itu terluka parah waktu itu. Saya masih ingat persis namanya adalah Ridwan. Kemungkinan dia masih hidup sampai sekarang waktu itu. Itu awal kerusuhan di Poso. Pecah kerusuhan malam itu di bulan puasa. Besoknya Poso mencekam dan terjadi saling ancam-mengancam sampai bunuh-membunuh. Tapi waktu itu belum ada korban jiwa. Saya ingin mempersingkat cerita yang panjang. Dan kaitan dengan materi kita malam ini adalah di awal-awal pada saat itu teman-teman muslim ini yang menguasai kota Poso. Yang dalam artian mereka melawan, kemudian yang non-muslim keluar meninggalkan Poso. Saya ingat persis pada saat itu ketika terjadi kekacauan ini, aparat pun turun. Nah, saya ingat persis ada waktu itu Kodam Wirabuana 7 itu adalah dari Pak Suwaidi Marasabesi. Beliau itu datang ke sana. Beliau orang Ambon, datang ke Poso, mendamaikan Poso. Saya ingat persis di Masjid Raya Poso beliau datang waktu itu. Apa yang menarik, saat banyak teman-teman muslim ini diskusi mengenai penanganan Poso, di dalam masjid, ketika bertepatan dengan masuknya sholat zuhur, azan dikumandangkan, ada banyak ratusan orang Poso waktu itu. Yang sholat di masjid itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar tidak sholat. Jadi mereka bicara tentang Poso, tapi pada saat itu mereka tidak sholat. Sebagian besar waktu itu, karena kondisi di Poso waktu itu masih banyak maksiatnya. Pada saat itu saya ingat persis, ada seorang tokoh agama yang terkenal di Sulawesi Tengah, almarhum Haji Amin. Beliau ini dianggap wali di sana, dan memang Masya Allah, banyak kisah yang luar biasa dari beliau ini. Seorang waliullah, tinggal di Ampana. Jadi pada saat itu orang-orang muslim di Poso itu begitu yakinnya bahwa kita akan menang kapanpun kalau terjadi chaos misalkan. Kenapa? Ada tokoh kita, ada seorang waliullah yang doanya makbul. Sehingga waktu itu, waktu perjuangan awalnya 98, orang-orang muslim Poso tidak memperhatikan hubungan dia dengan Allah. Karena mereka mengharap kepada seorang tokoh waliullah waktu itu. Berapa saat kemudian, qadarullah, waliullah ini meninggal dunia. Diwafatkan sama Allah. Pada saat itu teman-teman muslim di Poso yang tadi menggantungkan keselamatannya pada tokoh ini, ternyata mulai khawatir. Kita tidak punya lagi tokoh yang bisa kita andalkan. Berapa saat kemudian terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan kecil. Poso diserang oleh pasukan yang orang-orang yang sama ya. Waktu itu saya kata label adalah non-muslim. Poso diserang, kondisi mencekam. Dan saat itu kami tidak punya kekuatan yang kuat. Lalu datanglah sahabat-sahabat, saudara kita dari luar kota Poso. Ada dari Ampana, ada dari Tokorondo, saya tahu persis. Dari luar kota Poso datang. Mereka datang membantu saudara di dalam kota Poso yang terancam waktu itu. Apa yang menarik di sana? Pada saat mereka datang ini, Masya Allah, jumlahnya banyak sekali. Tapi ketika ada panggilan azan di masjid, yang datang di masjid sedikit sekali orang. Tapi kalau bicara jihad, mereka begitu semangat. Tapi begitu azan, mereka sedikit sekali yang datang ke masjid. Nah, saat itu mereka mengandalkan jumlah kaum muslimin yang banyak. Bahkan dielulukan, ini orang Ampana hebat, ini orang Tokorondo hebat. Ada yang datang bawa ajian ini, ada bawa pusakanya, tombak pusaka dari nenek moyangnya. Mereka yakin bahwa kita akan menang karena jumlah kita banyak. Yang kedua, yang datang ini dengan masing-masing ada kesaktiannya. Jadi pada saat itu orang muslim di Poso sangat yakin kita bisa menang. Kenapa? Jumlah kita banyak. Yang kedua,
Kita punya semacam orang-orang yang hebat lah secara fisik dan sebagainya. Lalu sehingga pada saat itu gantungan kaum muslimin di Poso itu kemana? Kalau tadi bergantung kepada tokoh waliullah namanya Haji Amin, beralih ke kegantungan yang baru, yaitu siapa? Orang-orang di luar kota Poso yang datang dengan ilmu kanuraganya dan sebagainya. Lalu menjelang tahun 2000 waktu itu, Allah sedang menguji imannya orang di Poso. Dengan apa? Kalau tadi mereka ini mengandalkan orang dari Ampana, Tokorondo. Tiba-tiba pada saat mereka orang Muslim Tokorondo datang membantu saudaranya di Poso, qadarullah, kampung mereka itu habis dibakar oleh perusuh. Yang tadi notabene tanda penting ya, non-muslim. Dibakar habis. Jadi mereka datang ke Poso untuk menolong saudaranya, ternyata apa? Kampung mereka sendiri itu dibakar habis, sehingga yang tadinya mereka datang dengan kesombongannya, ada menulis dengan syiriknya gitu. Mereka pulang dalam kondisi ketakutan, bahkan mereka tidak bisa pulang ke rumah dan kampungnya karena sudah dibakar habis. Pada saat itu, teman-teman semua, mulai ada rasa ketakutan di tengah kaum muslimin. Ketakutan tidak punya tempat bergantung. Pada saat yang sama mereka ingin menggantungkan keselamatannya kepada aparat di Kota Poso, TNI maupun Polri. Yang menarik adalah ternyata kami tidak bisa berharap banyak kepada TNI sama Polri. Kenapa nggak bisa? Padahal ini kabupaten, ibu kota kabupaten. Karena pada saat yang sama konsentrasi petugas keamanan di Poso itu dialihkan semua. Kemana? Ada yang tahu enggak, teman-teman? Ada event apa di Kota Palu pada saat tahun 2000 waktu itu? Saya tunggu nih, ada yang chat mungkin kasih jawaban. Ada yang tahu? Ada event apa yang di Kota Palu waktu itu? Sehingga konsentrasi aparat tadi itu yang tadinya mestinya mengamankan Kota Poso tapi tidak dilakukan. Baik, mungkin karena Anda lupa sejarahnya atau Anda tidak pernah baca gitu ya. Pada saat yang sama, ada satu event MTQ nasional di Kota Palu. Bukan Sultan ini. MTQ nasional di Kota Palu. Sehingga aparat itu semua konsentrasi mengamankan Kota Palu. Dan Poso dibiarkan tanpa pengamanan maksimal. Nah, saya ingin sampaikan, ini by design. Kerusuhan Poso by design yang sudah lama direncanakan oleh sekelompok orang yang dibalut dengan isu agama waktu itu. Jadi sekali lagi, agama ini hanya balutannya saja, tapi ada kepentingan besar di luar situ. Pada saat yang sama, kami tidak bisa berharap kepada Haji Amin, sudah meninggal beliau. Kepada pasukan atau saudara kita dari luar Kota Poso tidak bisa berharap lagi. Yang ketiga, kepada aparat tidak bisa. Masya Allah, di saat yang bersamaan, Allah datangkan pasukan musuh untuk menguji keimanan teman-teman di Poso. Apa itu? Mungkin Anda pernah dengar satu pasukan dari kelompok sebelah. Namanya pasukan kelelawar. Ada yang pernah dengar ya? Pasukan kelelawar. Anda bisa cari di Google nanti. Pasukan ini Masya Allah ya, didatangkan untuk menguji keimanannya kaum muslimin. Ini persis seperti pandemi saat ini, seperti COVID-19. Apa keunikan dari pasukan kelelawar ini? Jadi biasanya muncul malam hari. Tiba-tiba muncul. Dengan kondisi sangat senyap. Lalu dia membuat semacam membuat ancaman, kadang dia menyerang. Ketika dikepung itu hilang. Jadi saya nggak tahu, wallahu alam ya, punya kemampuan untuk ya kayak ninja begitu. Jadi muncul, kemudian tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi teman-teman semua? Pada saat itu semakin takutlah kaum muslimin di Poso. Karena mereka berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dideteksi, nggak bisa dilihat secara kasat mata waktu itu. Masya Allah. Lalu orang-orang tadi mengandalkan kekuatan mungkin senjata, pusakanya, satu demi satu meninggalkan Kota Poso. Tinggallah beberapa orang saja di Kota Poso. Saya termasuk yang tidak punya pilihan lain. Bertahan di Poso karena tidak ada akses lagi. Pada satu pagi, tanggal 2 Juni tahun 2000, bertepatan dengan hari Jumat, persis seperti hari ini. Tiba-tiba Poso dikepung dari semua arah. Dari darat,
dikepung semuanya, tidak ada akses untuk keluar pada saat itu. Dan tersiar kabar, jam 10 pagi, kelompok Poros ini akan menguasai kota Poso waktu itu. Kami tidak punya persenjataan lengkap, kondisi sangat-sangat terbatas. Saya bahkan waktu itu 99% yakin saya akan meninggal dunia. Kenapa? Saya tidak punya senjata untuk bertahan, tidak punya kekuatan untuk bertahan. Maka yang saya lakukan salat taubat, kemudian saling memaafkan dengan teman-teman saya. Salah satu kelurahan waktu itu saya hanya bertahan 13 orang. Siang malam kita berjaga. Lalu tiba-tiba datanglah pasukan yang jumlahnya ribuan ini menyerang kami. Saya berusaha bertahan, lalu sambil lari menyelamatkan diri ke jantung kota Poso. Hampir mendekati jam 10 pagi. Pasukan yang tadi ini, Poros ini semakin mendekati jantungnya kota Poso. Dan kami semakin terdesak. Sudah kelihatan, setiap saya lihat teman saya sudah mengatakan, kayaknya kita sudah syahid hari ini. Kita akan meninggal dunia hari ini. Saling memaafkan. Jadi kami bertahan sambil sudah kayaknya kita ini nggak mungkin selamat lagi. Kita akan mati saat ini. Saya benar-benar dalam kondisi yang terdesak. Yang luar biasanya adalah pasukan-pasukan mereka yang masuk menyerang kami ini, ada sebagian besar punya ilmu. Jadi kalau dipanah tidak mempan, kalau dibacok dengan pedang, dengan parang itu tidak mempan, kebal. Termasuk ada salah satu pimpinannya, namanya Isnur L. Ini pimpinannya, dan dia dalam cerita kami waktu itu, dalam berita yang tersebar, dia ini punya ilmu kekebalan, tapi punya pasangan dengan seorang perempuan. Ilmunya ini akan bekerja ketika ada perempuan ini, Kayamannya. Di situ benteng pertahanan dari kaum muslimin. Mereka datang menyerang dalam jumlah yang banyak. Dipanah tidak mempan. Pada saat yang sama, tokohnya ini, atau apa, bukan tokoh, yang si perempuan, pasangan dari si tokohnya, pimpinan mereka ini, mendekati orang tua di kota Poso. Yang tidak punya senjata apa-apa, kecuali sebuah tongkat dari rotan. Entah bagaimana dengan izin Allah, beliau ini mengambil tongkatnya lalu memukulkan pada perempuan ini. Lalu perempuan ini jatuh tergeletak ke tanah. Dan datanglah si pimpinan yang laki-laki, Isnur L ini, ingin menyelamatkan si wanita. Dan di saat yang bersamaan, si orang tua ini dengan tongkat yang sama digunakan untuk memukul si pimpinan dan dia tersungkur jatuh. Kemudian langsung ditebas, ya, dan salah satu bagian tubuhnya itu terpisah dari tubuhnya dan meninggal dunia. Pada saat itu pasukan yang non-muslim yang menyerang ini, walaupun saya tidak mengatakan adalah ini kasus agama, itu langsung kocar-kacir meninggalkan kota Poso. Padahal andaikan mereka bertahan 10 menit saja, itu kami dalam kondisi rapuh. Tapi dengan izin Allah, dengan meninggalnya tokoh mereka ini, langsung kocar-kacir mereka. Pada saat itu, kaum muslimin di hari Jumat itu, kami merayakan kemenangan yang besar. Selama 2 tahun kami dalam kondisi sangat tertekan. Tapi pada tahun 2000, 2 Juni, bertepatan hari Jumat, Allah berikan kemenangan. Dari mana kemenangan itu? Bukan dari seorang wali, bukan dari jumlah yang besar, bukan dari persenjataan yang lengkap, tapi hanya melalui ikhtiar sebuah tongkat. Maka sampai saat ini di Sulawesi Tengah kita kenal ada namanya Habib Rotan. Disinyalir kuat bahwa tongkat itulah tongkat dari beliau yang menyelamatkan saudara kita di kota Poso waktu itu. Dan beliau masih hidup sekarang. Sekali lagi saya tidak bicara soal Poso kerusuhan agama. Karena buktinya sampai sekarang Poso aman-aman. Tidak akan ada kerusuhan secara agama lagi. Karena semua menyadari bahwa Poso ini hanyalah kambing hitam. Agama hanya kambing hitam. Saya dari cerita ini, dari kejadian yang saya alami ini, saya ingin menyampaikan, saya ingin bercerita pengalaman hidup saya bagaimana dulu awalnya. Kami begitu bergantung dengan tokoh, seorang waliullah. Kami yakin dia bisa menolong kami waktu itu. Ternyata gantungan kepada seseorang itu Allah cabut. Sehingga kami mulai gelisah dan takut. Lalu gantungan kedua apa lagi? Gantungan kami, banyaknya kaum muslimin yang datang menolong kami. Dengan jumlah yang banyak kami yakin menang. Tiba-tiba Allah datangkan kekalahan pada kaum muslimin. Dan kami semakin takut. Kami berharap pada aparat. Ternyata aparat pun dialihkan ke Palu. Semakin kami takut. Pada saat itu tidak ada gantungan lain.
Kami tidak punya pilihan lain kecuali bergantung pada Allah. Dan ternyata pada saat kami bergantung kepada Allah, Allah datangkan nusratullahnya. Persis seperti Nabi Musa membelah lautan. Dalam kondisi Nabi Musa dihadapan dengan lautan, di belakangnya adalah Fir'aun dan pasukannya siap membunuh mereka. Lalu kaumnya atau pengikutnya Nabi Musa mengatakan, Inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tersusul, kita akan meninggal, kita akan celaka saat ini. Kenapa? Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan karena di depan kita ada Laut Merah. Dan kita tidak mungkin kembali karena di belakang kita Fir'aun. Tapi apa kalimat yang keluar dari Nabi Musa yang tauhidnya benar, yang keimanannya teruji keikhlasannya, yang keimanannya teruji kejujurannya. Dia mengatakan, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Nabi Musa dengan tegasnya mengatakan, sekali-kali tidak. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena saya bersama Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ternyata, Masya Allah, Allah berikan jalan keluar. Makanya seorang guru mengatakan begini, kalau kita baca Al-Quran, 70-80% isinya kisah-kisah. Pertanyaannya, kenapa Allah menuliskan di kitab yang mulia ini, yang akan dibaca sampai yaumil kiamah nanti, kisah-kisah orang terdahulu? Apakah hanya sekedar untuk kita baca, untuk kita hafal saja, atau untuk apa? Kata guru saya, tidak, sekali-kali tidak. Tujuan Allah menuliskan kisah itu agar kita yakini dan juga menjadi pembelajaran penting buat kita. Bahkan boleh jadi kejadian yang sama seperti orang terdahulu akan terjadi pada masamu juga. Dan tentunya dari sana kita belajar bagaimana menghadapi masalah. Kalau kita lihat teman-teman semua, kondisi yang terjadi pada saat ini dengan apa yang saya alami tahun 98, tahun 2000 persis betul. Kita dihadapan dengan kondisi penuh ketakutan, kekhawatiran. Kondisi di mana harta itu tidak berarti. Persis betul. Dan di sanalah saya belajar tentang ketauhidan langsung. Bagaimana pertolongan Allah itu begitu dekat. Persis bagaimana Allah menolong Bani Israel zamannya Nabi Musa. Sahabat semua, boleh next slide-nya? Next slide. Masya Allah. Teman-teman sahabat semua, izinkan saya, sebagai saya sampaikan, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Saya ingin bertanya, dan mohon dijawab di kolom chatting ya. Coba Bapak Ibu, pernah kita berpikir, siapa Anda? Siapa saya? Siapa Anda sih? Pernah kita berpikir, kita ini siapa sebenarnya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Siapa kita? Hamba. Hamba. Kalau menulis hamba, apa makna dari hamba itu? Apa makna dari hamba? Hambanya lemah, kita ciptaannya, mengabdi kepada Allah. Iya. Ya, lemah, hamba, makhluk ciptanya. Kalau kita mau tanya hati kita paling dalam, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Saya dan Anda bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Saya dan Anda nggak punya apa-apa. Hanya karena kasih sayang Allah hari ini kita diperjalankan ke dunia ini. Hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Tapi demi Allah, kedatangan kita ke dunia ini bukan karena kita mau datang. Bukan karena kita memutuskan datang ke dunia ini. Melainkan satu, kita itu didatangkan. Kita ini bukan datang karena maunya ibu kita, orang tua kita tidak. Tapi karena Allah yang mendatangkan kita. Yang kedua, kalau kita merasa mampu, sesungguhnya tidak. Kita ini tidak mampu ngapa-ngapain kok. Ada enggak yang menjamin di sini? Dia mampu melakukan sesuatu tanpa dimampukan Allah. Contoh begini, Anda bisa membuka mata. Ini membuka mata karena Anda mampu atau tidak? Ini karena Anda mampu memutuskan untuk melakukannya atau karena Allah mampukan Anda?
Tentu semua hal yang kita lakukan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali karena Allah mengizinkan, memampukan. Yang ketiga, berikutnya adalah kalau kita kadang merasa punya ilmu, punya pengetahuan, pertanyaannya, apakah benar kita ini tahu gitu? Kita orang berilmu, punya pengetahuan. Hakikatnya kan tidak. Apa yang kita tahu itu karena Allah yang memberitahu kita. Sejatinya kita memang orang bodoh. Dan memang bodoh, gak punya apa-apa. Kemudian, kalau hari ini kita memiliki apa coba? Punya rumah, punya pasangan, punya anak, punya kesehatan, punya harta benda, punya pekerjaan. Apa benar itu kita miliki sebenarnya, Bapak Ibu semua? Bukankah itu semua hanya Allah beri, Allah titipi saja. Mata ini Allah titipi saat ini. Tubuh ini Allah titipi saat ini. Namanya barang titipannya suka-suka yang punya. Tapi kadang kita ngeyel gitu. Kita merasa punya kita. Sehingga ketika Allah mencabut harta kita, pekerjaan kita. Contoh pada saat pandemi ini. Ada banyak orang yang stres Bapak Ibu semua. Banyak orang sampai depresi. Ketakutan kehilangan pekerjaan. Karena dia merasa pekerjaan itu adalah sumber kehidupan dia. Ada banyak orang khawatir karena dia tidak tahu gimana untuk menafkahi keluarganya. Khawatir dengan keselamatannya. Padahal lupa. Mereka lupa. Kita ini nggak punya apa-apa. Kalau Allah mau cabut sekarang, selesai. Nggak perlu kita khawatirkan yang bukan punya kita, Bapak Ibu. Kita ini menjadi khawatir, takut, cemas ini karena kita mengkhawatirkan sesuatu yang bukan milik kita dan kita mengakui itu milik kita. Sekali lagi, kekhawatiran dan ketakutan ini muncul karena kita takut kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Kita aja mengaku-ngaku punya saya. Sekarang Bapak Ibu, ngomong aja, ya Allah, ambil apapun yang kau mau ambil. Apapun ambil saja. Harta diri saya pun ambil saya, ya Allah. Karena memang kita gak punya apa-apa hari ini. Gak punya apa-apa, ya Allah. Kalau kita serahkan semua sama Allah, gak ada. Gak perlu kita khawatir. Jangan ngaku-ngaku deh, jangan mengklaim punya kita. Karena pemilik yang mau ambil saja. Next slide. Next slide. Insyaallah, next slide-nya. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, ngapa sih kita ada di sini sekarang? Coba. Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa hari ini kita dititipi di dunia ini ada di sini sekarang? Ada nggak bisa kasih jawaban saya? Kenapa Bapak Ibu Allah hadirkan kita di dunia ini? Ngapain kita di sini? Untuk menyembah, Insya Allah. Untuk ibadah. Sebagai khalifah, Masya Allah. Ini jawabannya luar biasa. Mungkin alumni PPA nih. Ibadah, kemudian khalifah, dan menjadi da'i. Tapi kalau kita mau jujur, benar nggak kita sadari bahwa keberadaan kita, alasan kita Allah hadirkan untuk itu? Nyatanya Bapak Ibu semua, yang kadangkala bahkan sering menguasai hidup pikiran kita adalah menemukan satu alasan baru kenapa kita di dunia ini, yaitu apa? Next slide Ustaz, bisa? Bisa next slide Ustaz? Halo? Next slide Ustaz? Next slide Ustaz Sony? Next slide. Oke, Masya Allah. Kalau tadi slide sebelumnya kita menjawab bahwa tujuan kita di dunia ini, mengapa kita dihadirkan? Untuk menyembah Allah, jadi khalifah, jadi da'i, kan gitu, mentauhidkan Allah. Nyatanya Bapak Ibu semua, kita ini bukan mencari Allah sebenarnya. Kebanyakan kita terjebak. Dan kalau saya katakan ini kebanyakan kita itu adalah saya, Bapak Ibu semua. Kalau ada yang merasa seperti itu ya berarti sama kita. Kalau ada yang merasa bukan saya itu, oke, itu adalah up to you gitu. Nyatanya kita terjebak. Kita ini bukan mencari Allah, bukan mau menjadi hamba. Kita nyari materi kok. Padahal kalau kita tanya diri kita, coba Anda tanya hati Anda. Siapa di sini yang hidupnya mencari materi? Boleh enggak? Jawab di sini. Ada enggak di sini yang hidupnya mencari materi? Ya.
kadang-kala kalau kita melamar sebuah pekerjaan, kita cek, ini gajinya berapa sih? Dan kadang ini yang kita, dari penghasilan kita tabung-tabung ke rekening kita cek, ini tambahan rekening saya bertambah lagi. Atau sebagian orang mungkin hidupnya mencari jabatan, sehingga apapun dilakukannya untuk mendapatkan jabatan. Nyatanya kan kita lihat seberapa sering kita meninggalkan amal agama, meninggalkan ketaatan pada Allah, bermaksiat kepada Allah. Monitor Ustaz Mukhlis. Putus lagi sepertinya kawan-kawan sekalian. Bagaimana ya, sampai sini aja udah banyak ketampar-tampar ya. Insya Allah. Ustaz ya. Kebayang tuh kalau, halo Ustaz. Halo Ustaz. Ya, lanjut ya Ustaz ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Lanjut. Okay. Cek sound. Halo? Ya, silakan Ustaz. Oke, lanjut ya. Iya. Nyatanya Bapak Ibu semua, kita sering Halo, terjebak. iya Ustaz. Halo Ustaz. Kita bilang sempat mencari putus-putus tadi, Allah. Ustaz. Ya. Oke, ya. Udah bagus ya, insyaallah. Oke. Kita lanjut ya, Ustaz. Oke. Kadang dalam kondisi yang normal kita mengatakan bahwa kita mencari Allah gitu, mentauhidkan Allah. Coba kalau kita mau jujur, berapa sering kita meninggalkan Allah gitu, meninggalkan sholat, meninggalkan amal-amal agama, bahkan mungkin ya, berapa banyak maksiat yang kita buat selama ini. Tentu pertanyaan bukan untuk Anda Bapak Ibu, untuk saya, untuk kita renungi. Kita kadang tidak jujur dengan hati kita. Kita bilang di bibir kita, saya hidup untuk Allah gitu, saya hidup untuk ibadah, saya hidup untuk jadi khalifah, saya hidup untuk dai gitu, jadi seorang penyeru agama Allah. Tapi aktivitas kita menunjukkan tanda petik kebohongan kita. Ya, yang kita cari adalah materi, kita tumpuk-tumpuk harta yang banyak, kita cari jabatan, kita cari popularitas. Bahkan seringkali berapa banyak di antara kita hanya karena materi, jabatan, kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nyata sekali bahwa kita ini menipu diri kita. Nah, next slide, Ustaz. Kita belum masuk ini pada poinnya nih. Next slide, Ustaz. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita terjebak pada mencari materi, jabatan, dan lain-lainnya itu? Karena kita secara tidak sadar, atau bahkan secara sadar, kita ini sudah menjadikan itu semua sebagai gantungan kita. Kita begitu yakin bahwa kalau saya punya uang banyak, maka hidup saya akan mudah. Keinginan saya akan saya bisa capai kalau saya punya uang banyak. Kalau saya punya jabatan yang tinggi, maka ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Jadi tujuan kita menumpuk-tumpuk, kenapa? Karena itu menjadi gantungan kita. Sehingga gantungan kita yang awalnya kepada Allah, lillah itu, perlahan ini tergeser. Tergeser kepada yang sifatnya bukan lagi Allah. Apa itu materi yang hari ini kita usahakan. Jabatan yang hari ini kita perjuangkan. Nah, mungkin Anda mengatakan, saya tidak jadikan itu gantungan. Sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda mau tahu mana gantungan Anda sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah, coba Anda cek. Mana yang sesuatu, kalau dia ada, Anda menjadi bahagia. Menjadi senang dan menjadi tenang. Dan ketiadaannya membuat hati gelisah dan sedih. Jadi untuk mendeteksi gantungan hati kita itu kemana, pada saat benda itu hilang, sesuatu itu hilang. Kalau hati kita gelisah, itu tanda bahwa itu gantungan kita. Dan ketika dia hadir, dia datang, kita begitu bahagia, itu tanda gantungan kita. Contohnya pada saat ini Bapak Ibu semua, pada saat pandemi. Sebelum pandemi kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kantor kita, bisnis kita, dan macam-macam. Sekarang Allah datangkan pandemi.
Allah putus semua nih gantungan. Ada banyak orang begitu khawatir dengan uang takutnya. Tujuannya apa? Allah mau uji sebenarnya. Siapa yang jujur imannya sekarang Bapak Ibu? Siapa yang hatinya masih tenang di kondisi seperti ini? Itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Tentunya ini saya tidak mengatakan saya dan Anda. Ini hanya proses belajar Bapak Ibu. Allah menjadikan satu fase kehidupan kita untuk menguji hati kita sebenarnya bergantung sama siapa sekarang. Bagi orang-orang yang bergantung pada harta jabatan, maka sungguh dia akan sedih, ketakutan, bahkan depresi pada kondisi seperti ini. Kenapa? Dia kehilangan gantungnya. Tapi bagi orang yang tauhidnya benar, dia begitu tenang. Kenapa? Ketenangan bukan dia ciptakan, tapi Allah sendiri yang memberikan ketenangan itu. Sebagaimana Allah firmankan, Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu bukan kita ciptakan Bapak Ibu. Kalau ada motivator mengatakan lakukan ini biar Anda tenang, no. Nikmat ketenangan itu adalah pemberian Allah, bukan kita ciptakan. Jadi ujian sebenarnya ketauhidan itu pada saat Allah hadapkan kita masalah. Sebagaimana dulu kaumnya Nabi Musa. Awalnya mereka begitu bergantung dengan jumlah yang banyak. Dengan Nabi Musa, dengan solusi yang ditawarkan Nabi Musa. Tapi begitu dihadapkan dengan Laut Merah, mereka berputus asa. Next slide, Ustaz. Next slide, Ustaz. Nah, insyaAllah next slide. InsyaAllah. Bapak Ibu semua saya yakin nih. Ini surat yang saya yakin semua kita hafal nih. Ayat kursi. Malam ini saya hadirkan Bapak Ibu ya untuk kita coba. Saya yakin ini salah satu ayat yang sering kita jadikan sebagai bacaan wajib kita pada saat ada masalah. Ada banyak orang bahkan saya ingat persis di Poso ini dulu ketika kerusuhan ini kami baca 1 hari sampai sekian ratus kali untuk sebagai pelindung. Membaca ayat kursi, membaca surat sebagai pelindung. Kami hanya baca, tapi tidak memaknai apa sih isi di dalamnya. Coba Bapak kita sama-sama baca pakai hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Masya Allah. Bapak Ibu semua, Allah ini gak pernah tidur. Monitor, Ustaz Muflis. Ya, qadarullah Bapak Ibu ya. Masya Allah. Saya pun menikmati sekali setiap paparan yang Ustaz Muflis sampaikan tadi. Walaupun sinyal ya, jadi agak-agak delay ini. Suara dan slide yang tampil di layar Ustaz Muflis. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Sudah sambung lagi? Silakan, Ustaz. Bismillah. Oke, lanjut ya Ustaz ya. Insyaallah. Check sound. Ya, Bapak Ibu semua kita lanjut ya. Saya baca aja ke artinya ya, ke terjemahannya. Halo. Halo. Ya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Sony, udah jelas? Check sound. Ya. Lanjut ya. Halo. Iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bisa menyimak kolom chat, Ustaz. Iya, halo, Ustaz. Lanjut. Bismillah. Baik. Lanjut ya, Ustaz ya. Udah jelas ya? Udah jelas? Oke, baik. Sekarang kita karena waktu terbatas ya. Kita sama-sama coba lihat artinya ya. Tidak ada, Allah tidak pernah mengantuk. Miliknya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita nggak punya apa-apa. Semua yang ada di langit ini milik Allah semua. Dan Dia memberikan syafaat pada siapa yang Dia izinkan.
putus lagi, Bapak Ibu. Insya Allah mohon bersabar ya. Ini sudah di sesi-sesi akhir dari materi kita malam hari ini. Bismillah. Ustaz Mukhlis sudah bergabung lagi. Baik. Halo Ustaz. Ya. Baik, ini ayat mungkin saya tidak panjang di sini ya. Halo. Jelas, Ustaz? Ya, iya Ustaz. Halo, jelas? Iya. Iya, Ustaz, lanjut Ustaz. Cek sound. Oke. Iya. Halo. Halo, Ustaz. Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu semua coba kita baca surat ayat kursi ini, Masya Allah. Isinya luar biasa di dalam. Tapi intinya di sini tentang ketauhidan sebenarnya. Bahwa segala sesuatu milik Allah dan tidak ada yang bisa kita lakukan, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, langsung next slide aja, Ustaz. Next slide. Ya. Next slide. Next slide, Ustaz. Halo. Next slide. Bisa slide selanjutnya, Ustaz. Ya, slide-nya sudah Anda pindah dari tadi, Zat. Belum muncul. Agak delay nampaknya, Zat. Ya. Oke, Masya Allah. Bapak Ibu semua, di surat Al-An'am Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, baik Bapak Ibu, qadarullah ya. Tapi Masya Allah sejauh ini saja saya pribadi mendapatkan banyak manfaat ya dari apa yang tadi Ustadz Mukhlis sampaikan. Mulai dari kisah Poso tadi di awal, saya nggak kebayang ya kalau saya jadi Ustadz Mukhlis dalam kondisi begitu, gimana tuh rasanya ya Allah. Ya, kondisi perang begitu ya, Insya Allah, dan diuji betul iman kita gitu ya. Bener nggak nih kita yakin sama betapa Allah itu satu-satunya tempat bergantung, bukan yang lain. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, dan waktunya pun sudah mau habis ini ya, tidak terasa sudah pukul 9 lebih. Ya merinding ya, nih ada Bu Dina Natalia di chat dan sampai sekarang belum bergabung lagi Ustadz Mukhlis. Pada intinya adalah tadi juga ada di slide yang sebelumnya, di antara tanda bergantungnya kita kepada sesuatu ukurannya gampang aja. Ketika dia ada kita bahagia, ketika dia nggak ada kita nggak bahagia. Maka jangan-jangan itu gantungan kita. Tadi pagi juga saya bikin tulisan di Facebook, di Instagram gitu ya. Terinspirasi dari kisahnya Ashabul Kahfi, betapa Allah itu mampu gitu ya, maha kuasa atas segala sesuatu, mengistirahatkan, menidurkan 7 orang pemuda 300 tahun plus 9 tahun dalam keadaan tetap hidup. Allah selamatkan imannya. Ya, begitu dia bergantung kepada Allah. Tapi banyak di antara kita dalam kondisi begini kok seakan-akan malah takut nggak bisa hidup. Kondisi seperti ini malah seakan-akan istilahnya kita kehilangan iman, na'udzubillah. Maka harusnya lockdown atau semi lockdown seperti ini juga mudah-mudahan jadi sarana diselamatkannya iman kita, karena selama ini gantungan kita banyak. Ada yang gantungannya pekerjaan, gantungannya tabungan. Ya, begitu sudah ditutup semua jalan, lalu kita kehilangan harapan, maka jangan-jangan kita belum bergantung kepada Allah. Kita lebih yakin dengan apa yang kita miliki dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan. Ya, ini Ustadz Mukhlis masih berusaha masuk. Ya, kita tunggu aja. Siapa yang masih setia nih menyimak webinar PPA dari awal? Nama-namanya banyak ya. Alhamdulillah.
Masya Allah ya. Jadi manfaat nggak sih teman-teman? Oh, Ustaz Mukhlis sudah di peserta ya. Mohon maaf, sebentar saya coba cari. Oh iya, sebentar saya unmute. Halo, Ustaz Mukhlis. Monitor Ustaz. Ada. Oke ya. Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz, Oke. diselesaikan. Bismillah. Putus lagi kah? Halo Ustaz. Halo. Ya, silakan Iya, Ustaz, silakan. Sudah jelas. Next slide, Ustaz. Next slide ya. Saya langsung slide berikutnya, Ustaz. Slide berikutnya, Ustaz Afwan. Sudah saya pindah, Ustaz. Oke. Ini sudah saya pindah. Baik. Oke. Baik. Bapak Ibu semua, saya langsung ke bagian ini ya, belajar orang terdahulu. Kadang kita merasa kok ujian saya kok berat sekali Allah kasih ya. Mungkin kita kehilangan harta, jabatan, kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan. Ada banyak orang curhat. Bahkan sebagian orang mungkin bersangka buruk pada Allah. Mengeluhkan tentang ujian yang begitu berat menurut dia. Bahkan mungkin pada saat ini ada banyak orang di luar sana yang begitu merasa kenapa kok Allah menimpakan ujian begitu berat pada dirinya. Padahal mereka ini lupa bahwa ujian ini kalau dibandingkan orang terdahulu nggak ada apa-apanya. Kalau kita melihat orang terdahulu, contohnya misalkan Nabi Ibrahim, Masya Allah, Nabi Ibrahim itu pernah diminta oleh Allah membawa anak istrinya di Mekah, di mana tidak ada siapa-siapa. Sampai anak istrinya waktu itu kelaparan, kehausan, nyaris mati. Tapi perhatikan, apakah Siti Hajar itu mengatakan, ya Allah, kenapa kamu tega memberikan ujian seperti ini? Kita lihat pula bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pernah di lockdown ketika ditelan ikan besar. Berhari-hari di sana. Perhatikan, apakah mereka itu merasa bahwa kenapa Allah menimpakan ujian begitu berat seperti ini? Tidak ada satu orang terdahulu ujiannya begitu berat, tapi mereka tidak pernah menyalahkan Allah, Bapak Ibu semua. Guru-guru saya menasihati. Berkali-kali dan sering sekali saya ingat-ingat nasihat mereka, bahwa saya yakin, kalau kita ditanya, seorang muslim akan mengatakan apa yang dia cari di dunia ini. Dalam kondisi dia ditanya, sadar, dia akan mengatakan, saya mencari bekal saya pulang. Kalau kita bicara bekal pulang, tentunya tidak ada bekal yang terbaik Allah katakan. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik bekalnya adalah takwa. Kita menyadari bahwa bekal terbaik kita yang kita akan bawa pulang adalah Ustaz Mukhlis masih bersama kami di sini. Halo. Baik. Halo Ustaz. Iya, jelas Ustaz ya. Nah, lanjut ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Bismillah. Oke, baik. Jadi, guru saya sering menasihati bahwa jalan takwa ini adalah jalan, bukan jalan yang mulus gitu. Bukan jalan yang mudah tanpa ada ujian dan tantangan. Justru sebaliknya, jalan takwa ini adalah jalan yang penuh dengan tantangan, ujian, onak, dan duri. Dan orang-orang terdahulu sudah melewatinya. Tujuannya apa, Bapak Ibu semua? Kenapa Allah jadikan ini? Supaya teruji keimanan kita. Dan yang paling utama adalah ujian keimanan kelihatan. Kepada siapa gantungan kita ketika Allah kasih masalah. Makanya, Bapak Ibu semua, kalau ada di antara Anda yang hidupnya mulus dari awal sampai sekarang, sekali lagi, kalau ada di antara Anda hidupnya mulus dari awal sampai sekarang, jangan Anda berbahagia. Jangan Anda merasa tenang, Bapak Ibu semua. Justru sebaliknya. Kalau hidup Anda penuh dengan kemudahan-kemudahan, mestinya Anda protes sama Allah. Ya Allah, kenapa Kau jadikan hidup saya begitu mudah, begitu mulus? Jangan-jangan Allahnya sudah melupakan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai Allahnya sudah lupa dengan kita. Gak mau urus dengan kita. Sebab apa? Kalau kita ini masih dianggap oleh Allah sebagai hambanya, Allah akan kasih ujian. Kenapa?
lewat ujian juga kita akan naik, Bapak Ibu. Dan seorang guru mengatakan bahwa kenapa sampai Allah kasih ujian dalam kehidupanmu? Kenapa? Karena Allah akan melihat kepada siapa engkau meminta, kepada siapa engkau meminta pertolongan. Dan Masya Allah Bapak Ibu semua, satu-satunya tempat meminta yang tidak pernah mengecewakan kita adalah saat kita meminta dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Anda belum pernah diuji dengan kekurangan harta, belum pernah diuji dengan kehilangan orang-orang Anda cintai, itu bukanlah jalan takwa. Sekali lagi, kalau hidup kita belum diuji dengan kehilangan harta, dengan ketakutan, dengan Masya Allah. Siap. Teman-teman sekalian, luar biasa ya malam hari ini ya. Walaupun secara teknis ada beberapa kendala dan sinyal yang putus-putus, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari apa yang tadi disampaikan sama Ustadz Mukhlis kepada kita. Mudah-mudahan ya lepas malam hari ini adanya yang bisa kita benahi, mulai dari sudut pandang, mentalitas, keyakinan. Janganlah bergantung kepada selain Allah. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar, tapi gantungan kita bukan ikhtiar itu sendiri, tapi gantungan kita adalah Allah. Karena yang bisa membuat semua masalah kita selesai, yang bisa melindungi kita dari segala mara bahaya, yang bisa menyelesaikan masalah, mewujudkan hajat impian, itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi karena kita ditolong sama Allah. Begitu ya. Masya Allah. Kita masih nunggu mungkin beberapa menit, teman-teman sekalian. Ustadz Mukhlis bergabung lagi. Siaran ulangnya, insya Allah nanti ini semua webinar kita, itu kita save di YouTube. Walaupun masih unlisted ya, jadi yang bisa akses YouTube itu hanya yang punya linknya. Jadi kita keep dulu, nanti mungkin beberapa hari kemudian sambil diproses, di-editing dan lain sebagainya, baru kita publish, dan nanti boleh untuk umum gitu ya. Bismillah teman-teman sekalian, kira-kira tema berikut apa lagi nih yang mau kita bahas, dan bintang tamu siapa lagi nih? Ustadz Mukhlis sudah gabung lagi ya? Coba. Oh ya. Oke, Ustaz, langsung ke slide terakhir aja, Ustaz. Slide terakhir. Oke, siap. Yang belajar dari dari anak ayam gitu aja. Ya, oke. Iya. Apa ini? Silakan. Oke, baik. Nah, ini mungkin slide terakhir Ustaz ya. Satu waktu, sahabat semua ya. Nanti yang materi tadi mudah-mudahan di materi selanjutnya dari guru kita bisa menjelaskan, atau nanti Bapak Ibu bisa ikut di kelas School of Life PPA yang 2 bulan tuh. Ini pembinaannya intens, lebih detail lagi di sana pembahasan materi saat ini. Saya sesuai dengan tajuknya, belajar dari seekor anak ayam. Jadi satu waktu saya naik mobil dengan keluarga saya, melewati sebuah jalan setapak gitu, jalan yang agak sempit. Tiba-tiba saya melewati sekawanan anak ayam kecil kan, saya kan pernah sering ya melewati itu anak ayam, dan tiba-tiba bubar anak ayam ini, lalu ya pasti kacau gitu suaranya, kacau, dan mereka lari datang di bawah di bawah ketiak induk ayam itu, induk mereka ya, datang ke situ. Dan saya kira seperti itulah fitrahnya anak ayam gitu. Kalau terancam dia lari di bawah, mendekati ibunya, didekap sama induknya gitu. Dan di waktu yang sama apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia tidak berusaha lari pada saat itu, walaupun mobil saya udah dekat. Dia tidak berusaha lari, dia justru berusaha melindungi anak dan menunjukkan perlawanannya kepada saya, walaupun saya naik mobil. Dia menunjukkan bahwa saya akan melawan gitu. Saya akan melindungi anak saya dan saya akan melawan Anda. Saya sering berpikir, iya, fitrahnya ayam itu, bahkan binatang lain. Itu ketika mereka punya anak kecil, itu terkesan berani, terkesan garang gitu ya. Tidak hanya ayam tentunya. Anjing beranak pasti kita takuti gitu, akan lebih garang gitu.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua, kenapa induk ayam seperti itu? Ternyata sederhana. Kalau kita lihat dari anak ayam. Anak ayam Putus lagi ya, Ustaz Mukhlis ya. Baik, Bismillah. Sambil nunggu, sambil bahasa kita. saya baca. Gabung lagi. Ustaz, Yes. silakan. Oke, saya ulang ya. Anda tidak pernah menemukan anak ayam itu yang pergi mencari nafkah dan meninggalkan induknya. Nah, dia akan pergi dan tidak mau meninggalkan atau jauh dari induknya. Dia harus berusaha dekat. Kemudian, dia selalu tidak pernah diam. Dan ketika ada ancaman, dia tidak lari kemana, dia cari di mana induknya. Masya Allah Bapak Ibu semua. Karena sikap inilah yang membuat induknya berusaha melindungi anak-anaknya. Sehingga walaupun ancamannya besar, induknya akan berusaha untuk melawan. Bapak Ibu semua, apa pesan atau apa sih hikmah dari anak ayam ini dan induknya? Jika kita ingin ditolong sama Allah, perhatikan anak ayam tadi. Kita merasa lemah, kita hadirkan dalam hati kita, jangan sampai kita jauh dari Allah. Kenapa? Allah ini yang punya semuanya. Yang punya semuanya, kerajaan langit dan punya Allah gitu. Jangan jauh-jauh deh. Yang kedua, sering-sering kita sebut nama Allah gitu. Kita berzikir, kita sholat, kita baca Quran. Ini cara kita mengingat Allah kan gitu. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Mestinya Bapak Ibu, seperti anak ayam, ketika dia dekat sama ibunya, dia tenang gitu. Pun mestinya kita ini ketika kita sholat, kita zikir, mesti hati kita tenang. Walaupun dalam kondisi semi lockdown sekarang, PSBB, mesti kita tenang. Kenapa? Kita zikir, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita ingatlah sesuatu yang zat yang menguasai semua alam semesta ini. Terakhir sekali Bapak Ibu semua. Ini tamparan juga buat saya dan saya bagikan malam ini. Apa yang kita lakukan? Contohnya kita baca doa pagi, zikir pagi petang. Ada salah satu doa kan? Bismillahillazi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mungkin saya yakin kita hafal doa ini. Dengan namamu ya Allah, saya berlindung kepadamu dari semua ancaman bahaya, mara bahaya, dari semua makhlukmu. Kita ini kan meminta kepada Allah yang menguasai semua makhluk. Mestinya ketika kita meminta, kita tenang. Anda bayangkan di kantor Anda ada atasan Anda. Atasan ini sangat kaya, punya kuasa, orangnya jujur, orangnya amanah, dan tidak ingkar janji. Apapun yang Anda minta, asalkan baik, dia katakan, besok saya akan kabulkan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda meminta, Pak, besok saya minta naik jabatan, atau bulan depan saya minta naik jabatan, Pak ya. Lalu atasan mengatakan begini, oke, 1 Juni, kamu efektif naik jabatanmu ya. Kira-kira perasaan Anda tenang atau gelisah? Nah, saya minta ini, ada jawaban, kasih jawaban. Misalkan begini, atasan Anda orang punya kuasa, kemudian dia orang amanah, jujur, tidak pernah ingkar janji. Satu ketika Anda minta ke dia, Pak, boleh enggak bulan depan saya naik jabatan? Lalu atasan mengatakan begini, oke, 1 Juni kamu naik jabatan. Kira-kira tenang nggak hati Anda? Nah, ini jawabannya tenang ya. Ada yang satu jawab gelisah. Nah, pasti tenang gitu, tenang dan senang. Kenapa? Orang ini punya kuasa gitu, kemudian jujur gak pernah ingkar janji. Sekarang Bapak Ibu semua, Allah udah bilang nih, udhuni astajib lakum. Doa sama saya, minta sama saya kabulkan. Oke, sekarang kita minta ketenangan, kita minta kedamaian sama Allah. Masa kita masih gelisah gitu? Tempat kita meminta ini adalah Raja di Raja, penguasa alam semesta. Mestinya sesudah kita meminta sesuatu, kita tenang. Kenapa? Karena Tuhan kita ini penguasa alam semesta. Nah, mestinya Bapak Ibu semua, dalam kondisi seperti ini, apapun situasinya, Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Jalan takwa ini pasti kita akan diuji dengan ketakutan. Jadi yang hari ini Bapak Ibu semua diuji ketakutan, memang inilah jalan di mana Allah hendak menguji keimanan kita. Dan boleh jadi Bapak Ibu semua, di kondisi seperti ini kita kehilangan gantungan kita selain pada satu gantungan, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau orang yang jujur keimanannya dalam kondisi pandemi ini,
Yang dia sibukkanlah bagaimana menjaga hubungannya dengan Allah. Dia tidak jauh-jauh dari Allah. Dia berusaha dekat dengan Allah. Karena kalau dia dekat dengan Allah, hidupnya akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Semoga saya dan Anda, sahabat-sahabat semua, ditakdirkan Allah orang-orang yang jujur keimanannya dalam setiap situasi dan keadaan, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Ini mungkin yang bisa saya share pada kesempatan ini, sahabat-sahabat semua. Mohon maaf dengan gangguan ya teknis mungkin, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini hanya majelis kita saling mengingatkan. Semoga menjadi amal jariah buat saya. Dan satu hal yang saya bersyukur, di kondisi orang banyak ketakutan menghadapi pandemi ini, majelis terutama guru-guru kita di PPA membuat madrasah ini. Dan saya bersyukur lagi, Bapak Ibu semua, sahabat saya semua, saya titip satu hal. Kalau nanti siapapun yang meninggal dunia di antara kita yang duluan, tolong jadikan salah satu nama yang Anda cari nanti di akhirat adalah nama saya. Bapak Ibu cari guru-guru kita. Minta sama Allah, ya Allah, dulu ada Ustadz Sony pernah membuat majelis teras PPA. Kami sedang berikhtiar untuk semakin dekat denganmu. Cari sahabat-sahabat kita yang online ini, Bapak Ibu semua. Karena tujuan kelas inilah, tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab itu pula PPA punya semangat, Bapak Ibu semua. Membangun kebersamaan kita sampai ke jannahnya. Kami buat kelas School of Life, PPA. Tujuannya apa, Bapak Ibu semua? Tujuannya agar kita ini tidak terbawa oleh arus dunia, sibuk dengan kesibukan dunia yang tidak ada habisnya. Ada majelis yang ingatkan kita tentang waktu kepulangan kita nantinya. Sekian dari saya. Semoga Allah berkahi pertemuan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mukhlis, Masya Allah. Barakallah Ustadz, mudah-mudahan juga jadi amal jariah buat antum. Dan juga ingat Ustadz kalau nanti di surga ya. Tapi saya jadi ingat jangan-jangan kita nih ditampar sama judulnya nih Tat, khususnya Ana pribadi ya. Kita total bergantung judulnya, jangan-jangan hati kita lupa bergantung kepada Allah, malah bergantung sama sinyal ya. Jadinya ada begitu banyak gitu ya, beberapa kendala tadi, dan pasti ada hikmahnya. Baik kawan-kawan sekalian, untuk menu besok, nah ini menu besok ya. Jadi ini keren banget, pokoknya kalau besok nggak ikut rugi. Pagi hari kita bersama Dr. Ramadanus, ya, bahas dengan miracle, keajaiban doa untuk kesembuhan bersama Dr. Ramadanus. Kemudian malam harinya sama Ustadz Zulfikarullah tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sepenuh cinta sebagai orang tua kepada anak, sebagai leader kepada yang dipimpinnya, sebagai suami istri kepada pasangannya. Kita pasti perlu berkomunikasi dan dibahas oleh Ustadz Zul nanti insya Allah dalam perspektif Islami insya Allah ya. Baik teman-teman sekalian, saya biasanya ada tanya jawab ya, tapi karena tadi sinyal gangguan, khawatir nanti putus-putus lagi, jadi mohon maaf kalau ada diskusi-diskusi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak saya buka malam hari ini. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengumumkan pemenang door prize untuk kajian tadi pagi. Ya juara ketiga, selamat untuk akun Instagram atas nama siapa nih? Evi Safika. Anda mendapatkan merchandise dan door prize dari PPA Institute ya, atas resumnya keren banget nih. Kemudian juara kedua ada akun Instagram atas nama Ayuna Ziha ya. Selamat, Anda juga dapat merchandise dari PPA. Dan yang mendapatkan 24 karat untuk kajian tadi pagi itu adalah akun Instagram atas nama Fatimah. A-nya 2 ya, Fatimah. Selamat dapat emas 24 karat dari EOA Gold ya. Masya Allah. Dan untuk klaim hadiah bisa ke nomor di bawah ini ya. Saya kopikan di kolom chat ya kawan-kawan ya. 0813 9863 0305. Saya ulang 0813. Saya tulis nih. 0813 9863 0305. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Wah, masih 400-an orang nih yang tetap join. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah yang ngikutin majelis ini sampai akhir dan semuanya peserta partisipan yang hadir malam hari ini. Ustaz Mukhlis sekali lagi terima kasih ya Zat.
Salam buat keluarga. Salam. Mudah-mudahan Ya. ada takdir kita jumpa lagi. Karena belum Waalaikumsalam. pernah ke Goa Insyaallah, nih. Ustaz. Belum pernah diajak ke Goa nih. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah, Kalau insyaallah. di Makassar pernah diajak muter-muter sama Ustadz Mukhlis nih, namun belum pernah ke Goa. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa share resume Anda di kajian malam hari ini. Share resumenya di medsos, kemudian sertakan hashtag Teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajian malam hari ini total bergantung. Tag IG-nya PP Institute, Yayasan Abu Yatama Indonesia, eoagold.official, Wakaf Peradaban, dan juga boleh tag FB-nya dan IG-nya saya, Sony Abikin, beserta Mas Randy, Riza Randy, dan juga FB-nya atau IG-nya Ustadz Mukhlis. Terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum kita tutup seperti biasa, saya akan buka mic-nya semua ya untuk dada-dada dan say goodbye. Bye, terima kasih. Sampai jumpa besok insyaallah.